Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji dan sekarang bersama Bang Laude dari Ketua Umum Simpul Relawan Aliansi Anies. Nasional Indonesia Sejahtera. Anies itu singkatan dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Namanya tuh cerdas banget ya teman-teman. Jadi dibacanya juga nggak perlu Anies. Persis membaca nama Anies. Mas Anies. Mas Anies. Aja. Hanya ditulisnya Anies. Ini adalah salah satu simpul relawan terbesar yang ada saat ini, benar nggak? Dan lengkap. Kita tidak tahu lah. Pokoknya semua simpul relawan mendukung Mas Anies itu posisinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada yang lebih ya. Wah, itu bahaya soalnya kalau ada yang lebih ya. Bang Laude, ini menarik Bang Laude karena hari ini kita ada tadi HUT Nasdem ke-11 dan ini di Jawa Barat, di Padalarang daerahnya tempatnya. Dan hari ini yang menarik adalah relawan Anies, relawan, semua simpul relawan Anies di sekitar Jawa Barat mungkin ya, diundang ke dalam ultahnya Nasdem yang di Jawa Barat ini. Dan akan ada rapat malam ini untuk strategi pemenangan. Nah ini menarik karena sebelumnya Bang Rocky Gerung di FNN, waktu diskusi di FNN pernah bilang harusnya relawan itulah yang mengusung Anies, bukan Nasdem. Kan sempat ada omongan itu, mungkin kalau teman-teman bisa cek ya apakah saya salah atau enggak. Tapi saya ingat banget soal itu. Dan ternyata itu dijawab oleh Nasdem. Gerakan ini dengan ya Nasdem mengundang relawan. Akhirnya dua-duanya mengusung kan gitu. Nah, hari ini juga tadi di HUT Nasdem di Jakarta yang juga dirilai di Jawa Barat sini Pak Surya Paloh mengatakan bahwa partainya menegaskan bahwa partainya masih di dalam koalisi pemerintah ya. Bahwa tidak ada perpecahan dengan Pak Jokowi, tepatnya karena Pak Surya Paloh atau Nasdem mengusung Anies. Nah, Bang Laude, ini pertanyaan saya mungkin agak kritis sebenarnya Bang Laude. Sampai sekarang kan koalisi belum tercapai nih, yang 20%. Pak Anies sampai sekarang belum mendapatkan tiket. Tiket. Tapi relawannya sepertinya sangat yakin. Ini ada apa nih? Kekuatan apa sih sebenarnya yang kok nggak ngelihat sih bahwa ini bisa saja dijegal nanti di tengah jalan, somehow something happen gitu. Apa yang mendorong kekuatan apalagi Pak Laude ini? Satu begini, tentang pernyataan Bang Rocky. Ya memang harus kita sadari, ya apa yang disampaikan oleh Bang Rocky juga perlu kita kritisi. Betul Bang. Ya. Bahwa dalam undang-undang kita tetap yang punya hak mengusung itu adalah partai. Jadi teman-teman relawan, saya pun sangat menyadari. Saya selalu punya analogi menyampaikan begini. Ibaratnya kami para relawan ini adalah penumpang bis yang sedang menunggu di halte. Oh, bisnya? Ya, bisnya adalah partai. Ya, hari ini jumlah kami yang sedang menumpuk di halte itu banyak menunggu. Kebetulan sudah lewat satu bis yang namanya Nasdem. Ternyata penumpang ini nggak cukup untuk naik semua ke bis itu. Makanya kami berharap partai-partai yang sudah terbangun komunikasi harmonis dengan koalisi Nasdem, yaitu Demokrat dan PKS, ya kita kalau boleh memohon bergegaslah, bercepatlah, supaya apa? Deklarasi cepat, dukungan secara resmi cepat, ini juga akan membuat konsolidasi bisa kita akselerasi. Konsolidasi yang bisa dilakukan lebih awal akan membuat kita lebih solid dalam bergerak nanti. Nah, yang kedua tentang pertanyaan dari Abang tadi terkait kok relawan ini sudah jalan terus, padahal dukungan resmi baru dari Nasdem belum cukup 20%. Saya ingin menyampaikan begini, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau relawan yang saya pimpin ini deklarasi di 20 Oktober 2021. Saat itu orang bilang kegelapan malam, partai nggak jelas apa semua. Tetapi cara berpikir saya bukan kemudian ada partai dukungan, bukan kemudian harus elektabilitasnya tinggi, baru saya dukung. Enggak. Cara berpikir saya begini, bahwa kebutuhan untuk lahirnya pemimpin yang mengabdi, itu kebutuhan kita semua. Lahirnya pemimpin yang baik, itu harusnya menjadi tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia. Maka yang mesti harus kita lakukan, singkirkan dulu tentang permasalahan elektabilitasnya berapa, popularitasnya berapa. Singkirkan dulu tentang permasalahan dia didukung oleh partai apa. Tetapi mari kita cari warga bangsa terbaik yang harus memimpin bangsa ini. Mencari warga bangsa apa kriterianya? Ini yang kita ajukan. Saya bilang, saya di relawan Anies minimal 4 kriteria. Yang pertama kompetensi pribadi. Anies Rashid Baswedan silakan dicek, dibandingkan dengan yang lain.
Kemudian jika dia seorang pejabat publik, mari kita ukur kebijakan-kebijakannya. Kalau dia seorang anggota dewan, kita periksa hak inisiatifnya terhadap lahirnya undang-undang misalkan, dan produk-produk lain. Kalau dia seorang eksekutif seperti Mas Anies, mantan gubernur DKI, mari kita periksa kebijakan-kebijakannya selama memimpin DKI. Berikutnya karya fisik, infrastruktur yang dihasilkan. Berikutnya penghargaan-penghargaan. 4 alat ukur ini mari kita bandingkan dengan yang lain. Kita bikin daftar, list, siapa yang paling banyak. Yang kita pilih adalah yang paling banyak. Setahun yang lalu ketika kita mau deklarasi, ini yang kami lakukan. Dan kesimpulannya di antara banyak tokoh yang hari ini muncul, saya punya tim menyimpulkan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah yang terbaik. Atas dasar itulah kemudian kita mendukung Anies Rashid Baswedan, kita deklarasikan, lalu kita bekerja, sosialisasikan. Jika ingin bangsa ini bagus, ya, jika ingin bangsa ini maju, jika ingin kesejahteraan bisa diwujudkan. Singkatnya, jika ingin 3 tujuan kita bernegara dipersatukan atas nama Indonesia oleh founding father bangsa kita, ya, tujuan bernegara itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bisa kita realisasikan dengan cepat. Kita harus dipimpin oleh pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik saat ini namanya Anies Rashid Baswedan. Ini yang kita kerjakan, yang kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah, cara berpikir seperti ini kemudian ternyata ada frekuensi yang sama, terjadi resonansi dengan partai Nasdem. Jadi apa yang dilakukan oleh para relawan, pasca saya itu bermunculan banyak relawan, simpul relawan Mas Anies saat ini sudah 170-an. Waduh. Ya, plus partai yang sudah resmi adalah Nasdem, dan kita menunggu yang yang lain lagi ya kan. Tidak hanya 2 bila perlu kan, lebih dari itu juga nggak masalah. Yang baru-baru ya. Ya. Ini kemudian adalah sebuah hal bagus. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Menghadirkan pemimpin yang baik, lalu kemudian kita upayakan. Ya. Insya Allah ya, pepatah orang bijak, orang tua kita dulu menyatakan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya, kita menginginkan pemimpin yang baik, mari kita berproses untuk terpilihnya pemimpin yang baik itu. Wah, ini keren banget ya. Terima kasih Bang Laudy. Tapi gini Bang Laudy begitu yakin ya. Tapi apakah nih misalnya untuk kasus-kasus tertentu, kita tahu ada wacana soal misalnya kembali ke UUD 45 yang asli, yang 45 bukan yang 2002 yang amandemen misalnya salah satunya. Kemudian ada isu-isu yang sifatnya teknikal ya, teknikal seperti misalnya terkait dengan reformasi Polri dan Omnibus Law dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu Bang Laudy juga memikirkan nggak bahwa Pak Anies juga akan memfasilitasi? Gini, kalau kemudian isu-isu yang muncul itu semuanya kita tanggapi, ya, punya berapa cara berpikir kita, itu akan mengganggu kita semua. Iya. Ya, saya anggaplah itu sebuah hal yang ya dalam hidup itu aneka ragam. Itu sebuah keanekaragaman, cara pandang, cara pikir, isu dan lain sebagainya. Tetapi fokus saya tidak boleh diganggu oleh isu-isu yang muncul. Jadi saat saya ini tidak mau terganggu. Nggak main isu itu ya? Saya nggak melayani. Silakan. Tetapi fokus saya hari ini adalah pemilu sudah diputuskan 14 Februari 2024. Sebelumnya ada masa kampanye, sebelumnya ada tahapan-tahapan yang lain. Saya fokus di situ. Jalankan. Iya. Hari ini Pak Anies Baswedan, hari ini Pak Surya Paloh tadi dalam pidatonya mengatakan akan continuity, akan meneruskan. Jadi Nasdem posisinya bukan ingin menjegal pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahkan akan meneruskan. Nah, Pak Anies kan ada di dalam situ sebenarnya. Visi besar Pak Anies juga akan meneruskan. Visi besar Mas Anies ya, itu adalah melanjutkan dan memperbaharui. Continuous and change. Pembaharuan hidup ini harus kita maknai sebuah perubahan. Dan perubahan haruslah sebuah perbaikan. Iya. Jadi begitu. Hari ke hari silih bergantinya waktu pasti menghasilkan perubahan, dan perubahan itu haruslah sebuah perbaikan. Ya, Abang yakin banget ya bahwa Pak Anies Baswedan akan membawa perubahan. Siap. Ya, dan pembaruan. Track recordnya menunjukkan itu. Ya. Beliau seorang anak bangsa
terlahir dari Kuningan, Jawa Barat, ya, kemudian pindah ke Jogja, masa remaja masuk dari SD, SMP, SMA, track record dari sejak SMP, SMA saja sudah sangat kelihatan. Ya. Ijazahnya Anak asli. muda, ya, yang ikut terlibat menjadi kru Tanah Merdeka, ya, program program TV di Jogja, mewawancarai tokoh-tokoh inspirasi, ya, dan yang kita butuhkan dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia punya ide, gagasan, kemudian juga menginspirasi banyak orang. Yang mahal itu adalah inspirasi. Yang mahal itu adalah motivasi. Orang kalau sudah punya inspirasi, sudah punya motivasi, semangatnya muncul, maka karya itu bisa dikreasikan. Aduh, keren banget teman-teman ya. Jadi, tapi kita yakin ya pemilu akan terjadi ya. Ya, hari ini undang-undang begitu kita yakini itu. Yakini saja. Kalau kemudian ada perubahan, ada apa satu dan lain-lain, kemudian kita harus lihat apa penyebabnya. Oke. Ya, bangsa ini harus menjadi bangsa yang dewasa. Kan gitu, rakyat yang dewasa. Ya, kita jangan bermain-main dengan aturan-aturan yang kita sudah sepakati. Oke, baik. Bang Laude, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya sangat Ya, terakhir inspiratif. mungkin saya silakan, Bang ingin Laude. mengingat pernyataan Abang tentang konsolidasi Nasdem hari ini. Oh. Yang terjadi hari ini dari Aceh sampai Oh, Papua, iya, iya, dari tadi Miangas awal. sampai Pulau Rote. Saya cek relawan saya dari Aceh sampai Maluku Utara sana, semuanya ada kolaborasi bareng, kerjasama bareng dengan Partai Nasdem. Dan ini tidak Itu hanya gimana, Partai Bang? Nasdem nanti. Nasdemnya yang ngundang atau? Ya, rata-rata Nasdemnya yang undang. Dan bisa jadi bukan hanya Partai Nasdem nanti. Nanti kalau partai-partai berikutnya sudah deklarasi lagi, ya tentu semua akan kolaborasi. Pilihan hati kemudian bisa ke partai-partai yang mendukung Mas Anies. Tetapi dari saya sebagai pimpinan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sudah menyampaikan, pilihlah caleg, Caleg. Iya, ya, dari partai pilihlah yang... caleg dari partai-partai yang mendukung Mas Anies Rashid Baswedan untuk calon presidennya. Kita harus simbiosis mutualisme, dengan ya, partai-partai. partai mengusung calon presiden yang kita dukung, sama-sama kita dukung calon presiden kita. Ya, kita untuk amannya sebuah kebijakan-kebijakan nanti, karena di Dewan ini harus dikawal juga, ya maka kita akan memilih caleg-caleg yang disodorkan oleh partai-partainya. Iya. Abang yakin ini akan terus membesar, Bang? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kita tunggu, makanya sekali lagi kalau boleh bermohon, Iya, Bang. saya sudah dengar bagaimana kesulitan Nasdem dengan PKS dan Demokrat. Segeralah koalisi ini diijab kabulkan, ya. Koalisi perubahan dan perbaikan ini segera di Bahwa ada ijab persoalan kabulkan. teknis di Itu level ada. pimpinan. Kita sudah tahu lah, kita ngerti juga kan. Gitu. Udah. Soal bagi-bagi. Oh, enggak, bukan itu justru masalahnya. Apa? Ya, ini permasalahan strategi lah. Perbedaan strategi. Ada masalah, tapi itu biarlah menjadi urusan mereka. Kita ini relawan jangan ngurusin partai, jangan ngurusin wakil lah pokoknya. Kita serahkan, kita adalah loyalisnya Anies Rashid Baswedan. Abang lebih Apapun berfokus makanannya, di penggalangan massa, minumannya teh manis. ya? Ya. Siapapun wakilnya, Anies Rashid Presiden. Abang nggak masalah siapapun wakilnya berarti? Anies Rashid Baswedan Presiden. Presidennya. Iya. Wah, ini menarik teman-teman, dari Bang Laude, siapapun wakilnya, presidennya harus Anies Baswedan. Ya. Apapun makanannya, minumannya teh manis. Iya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bang Laude, ngobrol-ngobrolnya semoga bermanfaat. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.